the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight? Thank you, Jesus. Our judge and our defender. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, sing it like you believe it tonight. I believe. Yes, I believe in you. I believe, Lord. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, lift your voice. I believe in God our Father, I believe in Christ the
Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.
Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu kemurahan Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama kembali melakukan ibadah, walaupun kita terbatas dengan tempat, tetapi kita tahu hadirat Tuhan ada baik di dalam gereja maupun di tempat kita masing-masing. Dan kita mau menyatakan Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan
iman kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati oleh Tuhan, menikmati hidupnya dalam kasih sayang Tuhan sekarang dan selamanya. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin akan diperkaya. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan menikmati mujizat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Haleluya. siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa
sorga, kami datang pada Tuhan. Kami buka hati untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tuntunlah kami oleh Roh-Mu untuk mentaati firman-Mu, untuk menikmati berkat-berkat firman-Mu, sehingga kami selalu dikuatkan, diteguhkan dalam segala keadaan kami. Terima kasih. Kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali bersyukur bisa beribadah bersama-sama, dan kita akan mendengarkan lagi satu serial baru dari khotbah bulan ini, yaitu tentang Tanah Goshen. Tanah Goshen, tempat orang Israel saat mereka ada di Mesir. Poin pertama yaitu dibedakan oleh Allah. Dibedakan oleh Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Keluaran 8 ayat 20 sampai 23. Keluaran 8 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, Tanah Goshen adalah satu tempat di Mesir yang diberikan oleh Raja Firaun untuk menjadi tempat tinggal bagi keluarga Yakub. Sebab negeri tempat mereka tinggal dilanda kelaparan. Tidak ada bahan makanan, baik untuk keluarga Yakub sendiri maupun untuk hewan ternak peliharaan. Dan saat itu mereka mendengar di Mesir ada bahan makanan. Karena Yusuf menjadi penguasa di Mesir, melalui satu proses pertemuan pembicaraan, dan kemudian Yusuf mengenali bahwa itu adalah saudara-saudaranya, orang tuanya, maka disediakanlah fasilitas dan apa yang dibutuhkan bagi keluarga Yakub. Saudara, 400 kemudian, keturunan Yakub menjelma menjadi satu bangsa yang besar, tinggal di tanah Goshen, di wilayah Mesir. Tetapi di Mesir, mereka berstatus pengungsi, bukan pribumi, bukan penduduk asli. Karena itu mereka dijadikan budak dan bekerja untuk penguasa Mesir, untuk bangsa Mesir, tanpa upah yang memadai. Keturunan Yakub ini kemudian disebut sebagai bangsa Israel. Dan di Mesir mereka hidup menderita. Mereka hidup sengsara. Kemudian bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Yahweh, yang adalah Allah bagi orang Israel.
Di sini kita melihat, saudara, bagaimana Allah mengistimewakan umatnya. Bagaimana Allah membedakan umatnya. Di tanah Gosen, di mana orang Israel tinggal, tidak mengalami tulah, tidak mengalami lalat pikat, tidak mengalami serbuan belalang, tidak mengalami penyakit, dan tidak mengalami kematian anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Saudaraku, hari-hari ini dunia dilanda pandemi. Saya pikir seharusnya kita orang-orang percaya mengalami yang dibedakan oleh Allah ini. Bukan berarti sebagai orang Kristen kita kebal terhadap virus yang sedang menjadi pandemi ini. Tetapi ketika kita harus mengalami sakit karena virus, sakit yang diakibatkan oleh pandemi ini yang disebut COVID-19, kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita tetap tenang, kita tidak takut karena kita tahu sebagai umat Allah kita dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa hal akan kita bahas dalam khotbah ini. Yang pertama, Yakub tinggal di Mesir sebagai orang asing. Setelah Yusuf meninggal, keturunan Yakub tetap tinggal di Mesir. Mereka tinggal sebagai orang asing. Mereka tinggal menumpang. Mereka adalah orang-orang pendatang, bukan pribumi dan juga bukan penduduk asli. Orang Israel dianggap sebagai warga kelas 2, tidak punya hak yang sama seperti pribumi atau penduduk asli Mesir. Mereka minoritas, bukan mayoritas. Orang Israel hidup menderita sebab penguasa Mesir saat itu tidak lagi mengenal Yusuf. Saudara, Goshen dalam arti katanya adalah mendekat kepada Allah. Mendekat pada Allah. Dalam keadaan demikian, saudaraku, tempat di mana orang Israel tinggal itu mengingatkan mereka sendiri. Tempat di mana mereka tinggal mengingatkan agar mereka sebagai satu bangsa Israel mulai untuk cari Tuhan. Mencari Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Goshen, mendekat kepada Allah. Kejadian 47 ayat 4. Saudara-saudaraku, di sana dikatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir dengan paspor orang asing. Mereka ada di Mesir untuk menyambung hidup. Mereka mendapatkan hidup. Mereka mendapatkan kehidupan di sana, walaupun harus menderita. Tetapi statusnya adalah orang asing, orang yang numpang. 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara-saudara, kita sebagai orang asing di dunia ini, kita sebagai orang percaya adalah orang asing di dunia ini. Kita adalah pendatang, kita adalah perantau. Kita harus berjuang untuk mengalami banyak hal dalam hidup ini. Dan kita menderita. Tetapi kita harus selalu ingat, dan inilah yang menjadi pengharapan untuk saya dan saudara semua. Kita harus selalu ingat bahwa dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Kita adalah musyafir. Kita orang yang ada dalam perjalanan ke satu tempat. Dan itulah tempat yang sejati buat kita. Itu adalah rumah kita sejati. Ada nyanyian di masa lalu, saudaraku, sampai sekarang juga masih sering dinyanyikan.
Bukan dunia ini rumahku sejati, ku hanya berlalu dan menunggu waktu. Ini saudaraku, kita numpang di dunia ini, orang asing di dunia ini, dan kita hanya lewat. Orang Jawa bilang hidup di dunia hanya singgah untuk minum, lalu kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kita hanya numpang di dunia ini. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, Goshen di wilayah Mesir, tetapi terpisah, terisolir. Yakub dan keluarganya diterima di Mesir, boleh tinggal di Mesir, tetapi ditempatkan di satu tempat yang terpisah dari penduduk pribumi Mesir. Terisolir, saudaraku. Nggak boleh campur, nggak boleh bareng. Keluaran 43 ayat 32 mengatakan demikian. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu kekejian bagi orang Mesir. Saudara, orang Mesir tidak boleh berbaur dan bergaul dengan orang Ibrani atau orang Israel. Nggak boleh makan bareng, bukan karena sedang jaga jarak, saudaraku. Bukan karena ada pandemi, bukan. Nggak boleh makan bareng karena nggak pantas orang Israel itu duduk bareng dengan orang Mesir. Disebutkan di sana sebagai kekejian. Ya, ini bahasa yang jarang ada di masyarakat, tetapi ini tajam sekali, saudaraku. Disebut kekejian, itu kata-kata yang sangat merendahkan. Ya, kekejian bagi orang Mesir. Pantang bagi orang Mesir dekat-dekat dengan orang Israel, atau mungkin yang lebih gampangnya, orang Israel itu menjijikkan bagi orang Mesir. Segitu rendahnya. Jadi saudara, walaupun orang Israel diterima di Mesir, tetapi ditempatkan di seberang sungai, semacam delta, yaitu delta dari sungai Nil, tapi nggak jauh dari istana. Maksudnya waktu itu supaya Yusuf nggak terlalu jauh jika ingin mengunjungi keluarganya, tetap ada dekat dengan Yusuf. Puji Tuhan, saudaraku, kita ini ada di dunia, tetapi kita tidak jauh dari Tuhan. Dia ada dekat kita. Sewaktu-waktu kita bisa jumpai Tuhan, sewaktu-waktu Tuhan juga bisa jumpai kita. Nah, itulah kita yang adalah orang percaya yang tinggal di dunia ini, dan dunia ini adalah Mesir bagi kita. Nah, Tuhan yang tempatkan kita di dunia ini, Tuhan yang tempatkan kita di Goshen. Kita harus terpisah, kita harus hidup tidak sama, kita harus hidup berbeda. Tapi inilah Goshen bagi kita. Dunia ini Mesir bagi kita, dan Tuhan tempatkan kita di dunia ini seperti di Goshen. 2 Korintus 6 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kita tetap bergaul dan membaur dengan orang-orang Mesir, tetapi sebagai orang percaya, kita punya cara hidup Israel. Ini saudara, kita tetap bergaul dan membaur dengan masyarakat siapapun dia. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya cara hidup Kristen. Kita punya cara hidup Israel, yaitu terpisah dan berbeda dari orang Mesir. Ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, Goshen itu tanah subur, tanah penggembalaan. Tanah Goshen adalah bagian dari delta sungai Nil. Subur dan sangat cocok untuk Yakub dan keluarganya yang memang punya budaya
sebagai peternak yang punya budaya memelihara hewan. Keluarga Yakub hidup sebagai gembala. Berbeda dengan orang Mesir yang hidup sebagai petani. Petani punya tanah luas, punya menjadi tuan tanah, punya budak-budak. Beda dengan gembala. Domba-domba itu digembalakan oleh anggota keluarga, oleh anak cucu, dan mereka tidak punya tanah. Dan bagi orang Mesir, gembala adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang rendah. Dalam Kejadian 46 ayat 32 sampai 33 dikatakan orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu memelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala yang telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Pekerjaan mereka harus dijawab, kami sebagai gembala. Saudaraku, pekerjaan gembala itu disebut kekejian, hina bagi orang Mesir. Itu sebabnya orang Israel direndahkan, dianggap rendah oleh orang-orang Mesir. Saudara, Tuhan menempatkan kita pada tempat yang tepat. Amin. Tuhan gak pernah salah menempatkan kita. Tidak ada pekerjaan yang rendah di hadapan Tuhan, apapun itu. Mungkin saudara bekerja, bisa punya jabatan tinggi, bisa punya jabatan manajer, direktur, atau bahkan sebagai owner satu perusahaan. Tetapi mungkin juga kita bekerja, saudara bekerja sebagai buruh pabrik atau kuli bangunan. Bagi Tuhan semua sama saja, tidak ada pekerjaan yang rendah di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu punya nilai tersendiri. Apapun yang kita kerjakan itu mulia di hadapan Tuhan. Saudara, apakah itu gembala? Apakah itu petani? Apakah itu pengusaha? Atau karyawan swasta? Semua sama di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Manusialah yang membeda-bedakan. Jadi saudaraku, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimana kita tinggal, itu adalah Goshen bagi kita. Amin. Itu adalah Goshen bagi kita. Pekerjaan kita adalah Goshen bagi kita sebagai hamba Tuhan. Pelayanan yang dipercayakan pada kita adalah Goshen bagi kita. Dan semuanya itu adalah tempat yang subur, lahan yang subur, dan semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, Goshen, satu tempat yang dibedakan oleh Tuhan. Marilah kita bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kita umatnya. Walaupun kita terpisah, walaupun kita mungkin dianggap rendah, tapi diistimewakan oleh Tuhan. Karena di mana Tuhan tempatkan kita, di mana kita berada, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu adalah Goshen bagi kita. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Seringkali kami merasa menjadi orang yang direndahkan, tidak dihargai. Tetapi kami tahu, kami dispesialkan di mata Tuhan. Kami dibedakan. Kami memang tinggal di dunia Mesir. Tetapi Tuhan tempatkan kami di Goshen. Di Goshen, tempat yang subur, tempat yang dipelihara Tuhan, tempat yang dilindungi Tuhan, tempat yang dibedakan oleh Tuhan. Keluarga kami adalah Goshen bagi kami. Pekerjaan kami adalah Goshen bagi kami. Hidup kami ini Goshen bagi kami Tuhan. Tolong dan kuatkan kami, sehingga kami bisa terus menjalani hidup dengan
penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dipersilahkan jemaat di rumah masing-masing untuk mengambil roti dan anggur yang dilayani oleh pemimpin ibadah di rumah masing-masing. Menangkan semuanya bagi Dia, tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan kan Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus, Ku akan menang bersamamu. Kita angkat roti atau hosti dengan tangan kanan kita. Telah sediakan kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Saudaraku, dari tubuh yang dipecah-pecahkan, tidak mudah Tuhan Yesus menerima semua itu. Luka-luka menganga ada pada tubuhnya. Tetapi itu karena Dia cinta kita. Tubuhnya hancur karena kita yang berdosa, karena kita yang membutuhkan Tuhan, karena kita yang perlu kesembuhan, karena kita yang perlu kekuatan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan. Inilah darah Kristus. Dari tubuh yang dilukai, dari tubuh yang hancur, mengalirlah darah. Itulah darah yang menebus kita dari dosa. Itulah darah yang menyembuhkan penyakit kita. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya karena anugerahnya, hanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar, Amin, haleluya Yesus. kita bisa ada sebagaimana Terima kasih, ada Tuhan. hari ini. Sangat besar yang telah ku terima. Saat aku
Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk perjamuan kudus yang kami nikmati bersama. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami kuat. Hadirnya kuasa Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami selalu punya pengharapan. Terlebih Tuhan Yesus, di kondisi pandemi ini ada beberapa banyak dari rekan, saudara, kenalan yang terkena virus dan beberapa diantaranya Tuhan panggil. Tapi kami bersyukur Tuhan tetap menolong masing-masing keluarga dan berikan mereka kekuatan. Juga kami semua bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan menolong kami, bahkan ketika saudara-saudara kami terinfeksi virus itu, Tuhan juga tetap menolong dan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Ulurkan tangan Tuhan yang berkuasa, sembuhkan, pulihkan mereka semua ya Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dahsyatnya tidak berubah, hebatnya tidak berubah, itu menolong saudara-saudara kami dan kami semua. Dan kami dipulihkan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan, berkati persepuluhan anak-anak-Mu. Dan dari sorga Tuhan melimpahkan berkat. Berkat di masa pandemi, sungguh semakin indah kami rasakan. Berkat Tuhan di masa pandemi ini membuat kami makin bersyukur karena Tuhan begitu sayang kami dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makan hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekian kebaktian pagi hari ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga, dan jangan lupa tetap di rumah saja, disiplin dalam protokol kesehatan, dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.